Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPA, kompetensi dasar 3.1 untuk tema 1, subtema 3. Materi IPA yang kita pelajari di video ini adalah kelainan pada rangka dan otot manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kelainan? Kelainan adalah keadaan menyimpang dari keadaan normal seperti umumnya. Secara umum, kelainan dikatakan sebagai penyakit. Contoh kelainan pada tulang misalnya adalah fraktura, osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Sedangkan contoh kelainan pada otot manusia misalnya adalah hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Kita pelajari satu demi satu ya. Kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura disebut juga sebagai patah tulang. Fraktura merupakan kelainan berupa patah tulang yang disebabkan oleh benturan atau pukulan yang keras. Ada dua jenis fraktura. Jenis yang pertama adalah fraktura tertutup. Kita perhatikan gambar ya. Fraktura tertutup merupakan patah tulang yang tidak sampai merobek jaringan kulit atau otot. Kemudian jenis fraktura yang kedua adalah fraktura terbuka. Kita perhatikan gambar ya. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang sampai merobek jaringan kulit atau otot. Kemudian kelainan pada tulang manusia yang kedua adalah fisura atau yang disebut juga dengan retak tulang. Fisura merupakan kelainan berupa retaknya tulang yang disebabkan oleh benturan atau pukulan yang keras. Kelainan yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Kita perhatikan gambar tulang yang mengalami osteoporosis. Nah, osteoporosis disebabkan karena tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara optimal. Kita bandingkan tulang yang normal dengan tulang yang mengalami osteoporosis. Jelas kepadatannya lebih tinggi yang tulang normal. Kelainan pada tulang berupa lordosis. Lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang daerah lumbalis yang terlalu membengkok ke depan. Kita perhatikan pembengkokan pada tulang belakang daerah lumbalis ini ya. Nah, lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Akibat dari lordosis, posisi kepala seperti tertarik ke arah belakang. Kelainan pada tulang berupa kifosis. Kifosis merupakan kelainan pada tulang belakang yang terlalu membengkok ke arah belakang. Nah, kita perhatikan gambar pembengkokan pada ruas tulang belakang ini. Akibatnya, punggung terlihat membungkuk dan posisi kepala terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya. Kifosis juga disebabkan karena sikap duduk yang salah. Kelainan pada tulang berupa skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan pada tulang belakang yang terlalu melengkung ke arah samping, sehingga tulang belakang membentuk huruf S. Kita perhatikan gambar tulang belakang penderita skoliosis. Nah, skoliosis juga disebabkan karena sikap duduk yang salah. Kelainan pada tulang berupa rakitis. Rakitis merupakan kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau defisiensi vitamin D. Vitamin D berperan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Jika kekurangan vitamin D, maka penyerapan kalsium dan fosfat dalam tubuh juga berkurang. Akibat dari rakitis adalah kelainan kaki bengkok, kaki X, atau kaki O, dan pertumbuhan tinggi yang terhambat. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi.
Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena otot diberikan aktivitas atau beban berat terus-menerus secara berlebihan. Perhatikan gambar perbedaan otot normal dan hipertrofi. Kelainan pada otot yang kedua, atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, melemah, dan fungsi otot yang menurun. Atrofi ini disebabkan karena penyakit polimielitis yang merusak sel saraf pada otot. Kita perhatikan gambar perbedaan antara otot normal dan atrofi berikut ini ya. Kelainan pada otot yang ketiga, berupa stiff atau kaku leher. Stiff merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh peradangan otot trapesius leher. Peradangan tersebut adalah akibat dari gerakan yang menghentak tiba-tiba atau salah gerak. Kelainan pada otot berupa tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Clostridium tetani. Akibat dari infeksi bakteri ini, otot menjadi kejang-kejang dan kesakitan, nyeri kepala, kesulitan membuka mulut, dan menelan makanan. Dan kelainan pada otot manusia yang berikutnya adalah torticollis, atau yang disebut juga dengan tengeng atau salah bantal. Torticollis atau tengeng adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada bagian atas dan depan, sehingga dagu hanya bisa miring ke kanan atau ke kiri. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, atau leher terpapar oleh angin dan dingin. Aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar jika didukung kesehatan organ gerak kita. Oleh karenanya, kita perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kelainan pada organ gerak kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, duduk dengan posisi yang benar untuk mencegah kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, seperti bayam, susu, keju, ikan, kacang almond, dan sebagainya. Yang ketiga, rutin melakukan olahraga dan peregangan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D untuk mencegah penyakit rakitis. Contoh makanan yang kaya akan vitamin D misalnya minyak ikan, jamur, tuna, telur, keju, dan sebagainya. Kemudian kita juga berjemur matahari pagi, karena sinar matahari pagi mengandung sinar ultraviolet B, yang jika terkena kulit akan membentuk vitamin D alami untuk tubuh. Dan tidak lupa kita melakukan vaksinasi DPT dan TT untuk membantu mencegah infeksi bakteri tetanus. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.